adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami selama 1 minggu ini. Engkau sudah memberikan kami sukacita, kesehatan, meskipun kami berada di rumah. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Berkatilah kami, berikan kami sukacita, damai sejahtera, dan kami bisa mengikuti pujian dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik, mari kita memujikan lagu Aku Diberkati. Mari kita menyanyikan lagi lagu Firman Tuhan ada di hatiku sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita masuk dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberi kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Pakailah Losa Ida yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan hanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dedek, masih ingat gak ceritanya Losa Ida 2 minggu yang lalu? Ingat ya, tentang seorang pelayan wanita. Pelayan wanita ini adalah seorang gadis yang berani ya. Berani memberitahu tuannya bahwa di negara Israel ada seorang nabi yang mempunyai kuasa dari Tuhan yang mampu menyembuhkan tuannya yang sedang sakit kusta. Dia adalah Naaman. Nah, jadi Losa kali ini juga bercerita tentang seorang wanita yang berani. Siapakah dia? Mari kita dengarkan ceritanya ya. Adik-adik, di negara Persia ada seorang raja yang bernama Raja Ahasiveros ya. Raja Ahasiveros ini memerintah di negara Persia ya. Wilayahnya dari India sampai Ethiopia ya adik-adik ya. Nah, waktu itu Raja Ahasiveros sedang mencari seorang istri ya. Nah, banyak adik-adik ya wanita-wanita yang mengikuti sayembara tadi ya. Nah, di antara wanita-wanita itu ada seorang wanita dari negara Yahudi ya, negara yang rakyatnya mengenal Tuhan. Dia adalah keponakan dari Mordekai adik-adik ya. Wanita ini sangat cantik adik-adik ya. Selain cantik, dia mempunyai kepribadian yang baik ya, yang baik dan cantik. Dia adalah bernama Esther.
adik ya. Ester ini keponakan dari Mordekai, adik ya. Nah, karena sudah melewati beberapa proses yang dilakukan, akhirnya Ester terpilih menjadi ratu ya. Jadi namanya sekarang Ratu Ester, adik ya. Nah, selain pemilihan ratu, Raja Ahasiveros juga memilih seorang pembesar ya, kepala pembesar di negara Persia. Yang terpilih adalah Haman, adik ya. Nah, Haman ini karena sudah terpilih menjadi kepala pembesar, dia menjadi sombong, adik ya. Setiap orang yang melewati dia disuruh menyembah dia ya, seperti ini ya, menyembah ya. Nah, adik, Mordekai paman dari Ratu Ester ini tidak mau menyembah Haman ya, karena dia merasa bahwa yang dia sembah adalah hanya Tuhan, bukan manusia. Jadi Haman ini menjadi sangat marah sekali ya kepada Mordekai. Bahkan dia akan membunuh seluruh bangsa Yahudi, bangsanya Mordekai dan Ratu Ester, adik ya. Nah, adik-adik, Mordekai ini sangat sedih ya, tapi dia tidak habis akal ya. Dia meminta tolong pada Ratu Ester, adik-adik ya. Dia mengirimkan pesan pada Ratu Ester supaya Ratu Ester mau menyelamatkan bangsa Yahudi dari ancaman Haman ya. Jadi Ratu Ester disuruh untuk menemui Raja Ahasiveros ya. Ratu Ester berpikir panjang ya adik-adik ya, karena kalau menemui Raja Ahasiveros itu harus dipanggil terlebih dahulu. Jadi Ratu Ester tidak berani sebenarnya adik ya, karena kalau tidak dipanggil oleh raja, dia bisa dibunuh. Nah, karena dia mengasihi bangsanya, bangsa Yahudi, dia memohon kepada Tuhan, adik ya, memohon pertolongan Tuhan dengan berdoa dan menyuruh seluruh dayang-dayangnya, seluruh pelayan-pelayannya untuk berpuasa. Selain itu dia juga menyuruh Mordekai untuk memerintahkan bangsanya supaya juga berpuasa selama 3 hari, adik-adik ya. Nah, makanya dikenal dengan puasa Ester ya, kalau puasa 3 hari ya. Nah, adik-adik, setelah berpuasa selama 3 hari, akhirnya Ratu Ester memberanikan diri untuk menemui Raja Ahasiveros, adik ya. Nah, akhirnya Raja Ahasiveros mau menemui Ratu Ester, adik-adik ya. Bahkan undangan Ratu Ester untuk makan malam bersama oleh Raja Ahasiveros dipenuhi ya adik-adik. Selain mengundang Raja Ahasiveros, Ratu Ester juga mengundang Haman, adik ya. Nah, setelah tiba waktu yang sudah ditentukan, maka mereka mengadakan makan malam bersama, adik ya. Dalam makan malam bersama itu, Ratu Ester memberanikan diri untuk mengatakan bahwa dia sedang dalam ancaman seorang yang ada di negara itu, bahwa dia dan bangsanya akan dimusnahkan. Raja Ahasiveros sangat kaget, adik-adik ya. Dia bertanya, siapa yang berani membunuh bangsamu? Nah, adik-adik, Ratu Ester kemudian memberitahu ya, dia adalah Haman, tuanku. Nah, adik-adik, kemudian Raja Ahasiveros menyuruh pengawal-pengawalnya untuk menangkap Haman, adik-adik ya. Nah, akhirnya Hamanlah yang dihukum mati, adik ya.
adalah karena pertolongan Tuhan ya. Karena Ratu Ester meminta pertolongan Tuhan, Tuhan mendengar dan melindungi Ratu Ester, adik-adik ya. Akhirnya Hamanlah yang dijatuhi hukuman. Nah, adik-adik, kalau kita mempunyai kesulitan, kita juga bisa mencontoh Ratu Ester ya. Mau apa? Berserah kepada Tuhan, memohon perlindungan Tuhan. Nah, karena hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita di masa-masa yang sulit ya. Nah, seperti sekarang ini ya, ada wabah COVID ya. Kita bisa meminta pertolongan Tuhan. Kita bisa meminta dengan apa? Melewat doa kita ya. Nah, kita berdoa, memohon penyertaan Tuhan, memohon perlindungan Tuhan, supaya Tuhan melindungi kita, melindungi keluarga kita, dan memusnahkan virus COVID ini dari Indonesia dan dari seluruh dunia. Nah, jadi itu juga suatu hal yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Selain itu, kita juga bisa melayani Tuhan dengan cara apa? Dengan cara membantu orang tua di rumah, menjaga adik, membersihkan rumah ya. Kalau kita punya toko, membantu orang tua menjaga toko. Apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan dengan baik, karena kita melakukan seperti untuk Tuhan. Nah, demikian cerita dari Lose Ida ya. Ada ayat hafalannya di dalam Efesus 2 ayat 8 ya. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Adik-adik, dihafalkan di rumah ya. Minta bantuan orang tua, minta bantuan mama atau papa atau siapa saja yang bisa membantu kita menghafalkan Efesus 2 ayat 8. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita masuk dalam doa kembali ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami pagi hari ini. Tolonglah kami supaya kami juga mempunyai keberanian untuk dapat mengaplikasikan iman kami kepada Tuhan. Melalui kami berserah kepada Tuhan, menyerahkan apa kesulitan kami, dan kami juga mampu melayani Engkau di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masa sulit saat ini. Tuhan, sertailah kami, jauhkanlah kami dari segala macam virus, sakit, penyakit. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tetap jaga kesehatan, tetap rajin membantu orang tua, rajin mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online. Sampai jumpa.